Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan-latihan soal SKB penyuluh pertanian. Ya, sebelum kita melanjutkan pembahasan latihan soalnya, ada sedikit informasi buat teman-teman yang berikut ini. Nah, teman-teman, sedikit informasi ya, jika teman-teman ingin mendapatkan paket latihan soal SKB penyuluh pertanian dan materinya, ingin try sendiri, kami menyediakan ada beberapa paket yang teman-teman butuhkan. Nah, itu ada 3 paket ya. Paket 1 itu berisi 400 soal latihan plus kunci jawaban dalam bentuk e-book. Kemudian paket 2 itu 400 soal latihan plus kunci jawaban. Kemudian materi SKB penyuluhan pertaniannya, nanti link aksesnya di Google Drive, nanti saya kirimkan linknya. Nah, kalau teman-teman ingin membeli paket 3 itu hanya 149.000, berisi 400 soal latihan kunci jawaban, materi SKB penyuluh pertanian. Nah, link aksesnya Google Drive. Kemudian berisi 300 lebih soal latihan plus pembahasannya, link di akses Google Drive juga. Jadi teman-teman bisa latihan sendiri, nanti setelah selesai latihannya teman-teman bisa melihat jawaban teman-teman benar atau salah. Kemudian ada pembahasannya. Ya, untuk pemesanannya sangat mudah sekali. Teman-teman cukup DM ke Instagram Abdi MR atau kirim ke email abdi@stp@yahoo.com. Kemudian isi DM atau email dengan paket yang ingin dibeli. Seperti paket 3 cukup isi DM atau ditulis di email paket 3 ya. Nanti admin kami akan membalas tata cara pembayarannya. Kemudian pembayaran hanya melalui rekening atas nama Abdi. Selain rekening atas nama Abdi tersebut bukan tanggung jawab kami ya, karena banyak yang pemalsuan gitu untuk mengambil keuntungan sendiri. Itu tadi sedikit informasi buat teman-teman. Bagi teman-teman yang membutuhkan bisa menghubungi saya ya via Instagram atau email. Kita lanjut saja ke pembahasan soalnya yang berikut ini. Nah, sebelum kita latihan soal ya, ini perlu teman-teman ketahui dulu ya, rumpun jabatan fungsional di Kementerian Pertanian itu ada 3. Yang pertama manajemen, yang kedua pengawasan kualitas dan keamanan, dan yang ketiga ilmu hayat. Nah, kalau rumpun jabatan manajemen itu contohnya jabatan fungsional analis ketahanan pangan ya. Kemudian untuk pengawas kualitas dan keamanan itu ada jabatan fungsional pengawas alat dan mesin pertanian. Nah, kemudian kalau untuk ilmu hayat ini ada 14 ya jabatan fungsionalnya. Yang pertama analis pasar hasil pertanian, analis perkarantinaan tumbuhan, dokter hewan karantina, medik veteriner, paramedik karantina hewan, paramedik veteriner, pemeriksa karantina tumbuhan, pemeriksa perlindungan varietas tanaman, pengawas benih tanaman, pengawas bibit ternak, pengawas mutu hasil pertanian, pengawas mutu pakan, pengendali organisme pengganggu tumbuhan, dan penyuluh pertanian. Nah, itu rumpun ilmu 3 rumpun di Kementerian Pertanian ya. Nah, yang ketiga ini ilmu hayat ini 1 rumpun ya dengan yang 14 jabatan fungsional di Kementerian Pertanian ini. Kita ke soal yang pertama. Sistem budidaya tanaman yang tidak menggunakan tanah sebagai media tanam, melainkan menggunakan media tanam berupa udara, merupakan A. aeroponik, B. hidroponik, C. aquaponik, dan D. poliponik. Jawabannya adalah A. aeroponik. Jadi sistem budidaya tanaman yang tidak menggunakan tanah sebagai media tanam, melainkan menggunakan media tanam berupa udara, yaitu aeroponik. Nah, aeroponik itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian hidroponik itu sistem budidaya tanaman yang tidak menggunakan tanah sebagai media tanam, kemudian melainkan menggunakan media air sebagai medium utama untuk menggantikan tanah. Kemudian kalau aquaponik itu apa? Itu adalah sistem pertanian yang memanfaatkan kotoran ikan sebagai nutrisi bagi tanaman dan memanfaatkan tanaman sebagai pengendali kualitas air bagi ikan ya, itu aquaponik. Jelas ya teman-teman. Kita ke soal yang berikutnya.
program upaya khusus atau UPSUS Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut, kecuali Pajale, Opsin, Bekerja, dan Simluhtan. Nah, ini sering masuk juga di soal SKB, ya. Program upaya khusus itu UPSUS, ya. Kepanjangan dari UPSUS itu upaya khusus. Nah, ini yang bukan termasuk program UPSUS Kementerian Pertanian itu adalah Simluhtan, ya. Ya, program upaya khusus atau UPSUS Kementerian Pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, yaitu yang pertama Pajale, padi, jagung, kedelai, itu Pajale. Kemudian sapi indukan wajib bunting atau SIWAP. Kemudian optimalisasi alsintan atau OPSIN. Selamatkan rawa, sejahterakan petani atau serasi. Kemudian yang kelima, bedah kemiskinan rakyat sejahtera atau bekerja. Nah, teman-teman harus hafal ya kepanjangan-kepanjangan ini, mana tahu nanti ada keluar di soal SKB teman-teman untuk tes SKB di 2021 ini, ya. Bentuknya sepele, cuman kalau tidak tahu kadang keluar kita jadi penyesalan, ya. Nah, kalau Simluhtan itu sistem informasi penyuluhan pertanian, ya. Simluhtan itu merupakan sebuah sistem berbasis web, ya. Nanti untuk mengisi data-data petani di sana, ya, data dasar petani itu ada di Simluhtan. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan termasuk 11 komoditas strategis nasional adalah A. Padi, B. Kelapa sawit, C. Kakao, D. Kacang tanah. Jadi yang bukan termasuk 11 komoditas strategis nasional itu adalah kacang tanah. Ya, ini ada 11 komoditas strategis nasional. Yang pertama padi, aneka cabai, jagung, kelapa sawit, kedelai, kakao, tebu, karet, sapi, kopi, dan bawang merah. Nah, ini yang ke-11 ini adalah komoditas strategis nasional. Ya teman-teman, ini komoditas strategis nasional. Nah, jangan salah-salah. Nah, nanti ada komoditas unggulan lain lagi, ya. Nah, perlu dihafal nih teman-teman yang 11 ini. Ya, kemudian termasuk syarat tumbuhnya teman-teman pelajari dari ke-11 ini, kecuali yang 9 ya, sapi. Kemudian syarat tumbuh, hama penyakit tanamannya, misalnya hama penyakit padi atau hama penyakit cabai, ya. Itu perlu teman-teman pelajari, bukan hanya menghafal 11 komoditas strategis nasional ini saja, ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Usaha kecil mitra menetapkan harga produk secara sepihak sehingga harga menjadi tinggi di tingkat konsumen. Usaha kecil sering memasarkan produk dari beberapa mitra usaha saja sehingga kurang mampu membaca segmen pasar dan tidak memenuhi target solusi. Nah, hal tersebut merupakan kelemahan dari pola kemitraan. Nah, ini ada dari uraian soal itu merupakan kelemahan dari pola kemitraan apa? Ya, yang A, pola kemitraan subkontrak, B, pola kemitraan keagenan, C, pola kemitraan inti plasma, dan D, pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis atau KOA. Jawabannya adalah, nah dari soal tersebut itu merupakan kelemahan dari pola kemitraan keagenan. Nah, ini kelemahan pola kemitraan keagenan, pola kemitraan subkontrak maksud kami, hubungan yang terjalin semakin lama semakin mengisolasi produsen kecil dan mengarah ke monopoli atau monopsoni, terutama dalam penyediaan bahan baku serta dalam hal pemasaran. Nah, itu yang pertama, kelemahan kemitraan subkontrak. Kemudian kelemahan yang kedua kalau menerapkan pola subkontrak itu yaitu berkurangnya nilai-nilai kemitraan kedua belah pihak, ya. Kemudian kelemahan sistem inti plasma, ya. Yang pertama, pihak plasma masih kurang memahami hak dan kewajibannya sehingga kesepakatan yang telah ditetapkan berjalan kurang lancar. Kemudian komitmen perusahaan inti masih lemah dalam memenuhi fungsi dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang diharapkan plasma.
Kemudian belum ada kontrak kemitraan yang menjamin hak dan kewajiban komoditas plasma, sehingga terkadang perusahaan inti mempermainkan harga komoditas plasma. Nah, ini kelemahan sistem inti plasma. Kemudian kelemahan pola mitra keagenan itu yang pertama, usaha kecil mitra menetapkan harga produk secara sepihak. Nah, sehingga harga menjadi tinggi di tingkat konsumen. Kemudian usaha kecil sering memasarkan produk dari beberapa mitra usaha saja, sehingga kurang mampu membaca segmen pasar dan tidak memenuhi target solusi. Ya. Kemudian kelemahan pola kemitraan KOA atau kerjasama operasional agribisnis, yaitu pengambilan untung oleh perusahaan mitra yang menangani aspek pemasaran dan pengelolaan produk terlalu besar sehingga dirasakan kurang adil oleh kelompok usaha kecil mitranya. Ya, ditekan dari harga di usaha kecilnya rendah, nanti pas pemasarannya dia mengambil keuntungannya lebih besar gitu. Kemudian perusahaan mitra cenderung memonopsoni sehingga memperkecil keuntungan yang diperoleh perusahaan kecil mitranya. Ya, kemudian yang terakhir, belum ada pihak ketiga yang berperan aktif dalam memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, karena pihak ketiga itu kan ya tidak mau ikut campur karena cocok harga diambil gitu. Ya, jadi tidak bisa memecahkan masalah antara perusahaan mitra dengan perusahaan kecil mitranya. Jelas ya, teman-teman? Soal yang berikutnya, pengukuran unsur hara tanah dapat dilakukan dengan menggunakan PUTK. PUTK itu merupakan singkatan dari A. Perangkat uji coba tanah kering, B. Perangkat uji coba tanah kawasan, C. Perangkat uji tanah kawasan, dan D. Perangkat uji tanah kering. Jadi PUTK itu merupakan alat untuk pengukuran unsur hara tanah. Ya. Nah, kepanjangannya itu adalah perangkat uji tanah kering. Nah, perangkat uji tanah kering itu atau PUTK suatu alat untuk analisis kadar hara tanah lahan kering yang dapat digunakan di lapangan dengan cepat, mudah, murah, dan cukup akurat. PTUK itu dirancang untuk mengukur kadar P, K, C organik, pH, dan kebutuhan kapur pada lahan tanah kering itu. Ya, kemudian perlu diketahui juga prinsip kerja PUTK itu adalah mengukur hara P dan K tanah yang terdapat dalam bentuk tersedia secara semi kuantitatif. Ya, penetapan P dan pH dengan metode kolorimetri atau pewarnaan. Nah, hasil analisis P dan K tanah selanjutnya digunakan sebagai dasar penentuan rekomendasi pemupukan P dan K spesifik lokasi untuk misalnya untuk tanaman jagung, kedelai, dan padi gogo ya. Kenapa sawah tidak? Karena sawah itu lahan basah, makanya padi gogo. Jagung itu kan lahan kering, kedelai juga lahan kering ya. Nah, padi gogo juga di lahan kering. Soal yang berikutnya, nah, kandungan unsur hara P dalam bentuk P2O5 pada pupuk SP36 adalah A 16%, B 26%, C 36%, dan D 46%. Nah, kandungan unsur hara P itu dalam pupuk SP36 itu adalah 36% unsur hara P dalam bentuk P2O5. Nah, pupuk SP36 adalah pupuk yang mengandung unsur hara P dengan kadar 36% P2O5-nya. Kemudian unsur S atau sulfur dengan kadar 5%. Ya. Soal yang berikutnya, kandungan unsur hara N pada pupuk urea adalah A 16%, B 26%, C 36%, dan D 46%. Ya, jawabannya adalah D. Unsur hara N pada pupuk urea atau nitrogen pada pupuk urea itu adalah 46%. Nah, ini pupuk urea adalah pupuk kimia mengandung nitrogen atau N berkadar tinggi ya, 46% ya. Unsur nitrogen berupa zat hara yang sangat diperlukan tanaman. Cukup jelas. Pupuk urea berbentuk butir-butir kristal berwarna putih
Nah, pupuk urea dengan rumus kimia NH2CONH2 merupakan pupuk yang mudah larut dalam air dan sifatnya sangat mudah menghisap air atau higroskopik. Karena itu, sebaiknya disimpan di tempat yang kering dan tertutup rapat. Pupuk urea itu mengandung unsur hara N sebesar 46%. Dengan pengertian, jadi setiap 100 kg pupuk urea itu mengandung 46 kg nitrogen, kemudian moisture 0,5%, kadar biurit 1%, ukuran granulnya kristalnya 1 sampai 3,35 mm, 90% minimal serta berbentuk pril ya. Nah, ciri-ciri pupuk urea itu mengandung nitrogen berkadar tinggi, kemudian berbentuk butir-butir kristal berwarna putih, memiliki rumus kimia NH2CONH2, mudah larut dalam air dan sifatnya sangat mudah menghisap air atau higroskopis, mengandung unsur hara N sebesar 46%. Kemudian ini standar SNI 2801 2010 ini standar SNI untuk pupuk urea yang dikeluarkan oleh PT Pusri ya, Pupuk Sriwijaya. Nah, teman-teman, ini soal-soal ini sepertinya sepele ya teman-teman ya. Kandungan unsur hara N pada urea tadi, unsur hara P pada SP36, kemudian kepanjangan. Nah, bentuknya sepele teman-teman. Itu kalau satu keluar dari, misalnya apa kepanjangan dari pajale misalnya ya, itu padi jagung kedelai. Nah, kalau teman-teman dapat soal itu, teman-teman sudah tahu 5 poin sudah bertambah teman-teman ya. Jadi yang kita tidak tahu soal-soal yang seperti itu, kita sudah belajar yang banyak tentang programa, tentang metode penyuluhan ya, tentang matriks-matriks dalam RKTP itu, kemudian pembinaan kelompok, kelembagaan kelompok tani. Cuman kita tidak tahu kepanjangan-kepanjangan yang hal-hal sepele itu, yang juga kalau salah sangat rugi teman-teman ya. Rugi, harusnya dapat poin 5 jadi tidak dapat karena salah menjawab ya. Semoga sukses teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan yang selanjutnya. Nah, itu tadi sedikit pembahasan kita tentang SKB penyuluh pertanian. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Tetap belajar, selalu optimis. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapat NIP di tahun ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.